Kalau kata Bang Jet ini bukan soal tinggi dan rendahnya gunung, tapi siapa di samping kita saat kita mendaki. Siapa kita? Pendaki liar. Bagus. Kalau pendaki liar berapa? Beda lagi. Kalian siapa? Siapa kita? Babe. Pendaki liar. Itu Bang, gitu. Sampai ketemu lagi di Error Musik TV. Lu nggak sih pakai jaket bayi kan? Bermasker. Hah? Lu pakai jaket bayi ngapa? Dinginan gue. Dari segala masker mas. Pada biru gitu gue. Kayak orok. Enak kan nih ya begini ngopi. Lu disediain air putih doang. Ini gue udah untung. Udah Iya, ya. untung. Ini gue boleh ada yang ngasih. Ada yang kenalan dulu. Ada, Kang Kopi mah. Emang lu belum tahu? Belum. Wah, Yang rumahnya deket itu. pindah lu pindah. Kalau belum tahu mah. Nih, Kang Kopi di Cikarang. Itu orang udah terkenal banget Nyun. Sekarang. Iya, mana ke keliling baik. Kopling lu. Kagak iya kopling. Bener itu kopi keliling. Kagak ada yang bikin keliling emang. Iya. Gila kan itu aja ya. Gitu. Si Njen. Oh, Pilar. Iya. Mana? Pilar. Dia mau bocah bapaknya. Bocah gula kan ya? Ya, bulak lah. Cuman sih, ya sinjem yang skate, yang kalau jalan miring. Ye. Yang giginya kagak rata. Iya loh, beta. Emang aneh itu bocah. Buset. Orang kata gitu kata gua keliling baik. Lu nomornya nggak? Maca suruh main sih. Sini. Bocahnya bentar lagi dia datang nih. Emang udah ketelepon tadi. Dia Dia janjian sini. Ntar dia bawa kopi kemarin Yun. Di kopi buatannya mah enak. Wih. Nggak percaya lo. Kemarin orang baru datang pada ngopi ke dia. Buset kagak bayar. Iya. Lu tahu. Ini orang kaya ini dah. Ntar kita tungguin. Ntar lagi dia datang dia mah. Dia langsung telepon nih. Panggilan nih. Tadi mau dari bawah. Tadi kemarin masuk. Jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba. Buset. Ya Allah. Ini tamu, Ben. Bimbel gitu. Belah mana ini kan? Di sini nih. Di sini. Iya. Oke dah. Tadi dulu. Oke dah nih. Sorry nih Mas Robert nih. Kita bawain cuma satu orang. Ya. Bareng-bareng. Salome. Iya. Salome. Nih Mas Manyun. Sehat. Nggak ada diri buat kita. Tamu bawa sendiri. Itu megang jengkol. Ya ada cemilannya. Tuh kan. Kopi kan kata gua gitu. Sambil santai aja ya. Ini ada apa gerangan nih di sini nih? No. Kedinginan baik ngomongin baik kopi. Oh. Lah. Ya pas banget kita kayak mau mengundang. Ini Nun. Iya. Tuh. Dia mau kemana-mana gitu ya. Bawa kopi kan kata gua gitu kan. Keliling bawa kopi. Di rumah ya, bawa gelas, bawa piring. Untungnya nggak pecah. Aduh, ini tuh nggak ada labelnya. Oh ya sebelumnya nih terima kasih ya buat Error TV nih buat Asik. Mas Robi dan Mas Manyun kita udah di Abang dong. Kan Oh Cikarang. iya bang aja bang. Iya. Bang Robi dan Bang Manyun nih kita udah diundang ke Error TV. Makasih banget nih. Ya, Buat ya, channel ini ya. mantep ya, ini kayaknya channel-channel anak Cikarang nih. Ya pasti dong. Oh iya. Ini juga makasih nih. Dia udah mau nyempetin datang kemari nih. Oh iya. Iya. Siap. Iya siap bang. Nah ini tuh abang jangan mas. Bawa Kalau ini. mas posisinya kayak tadi panggil mas, kita adanya di PT. Oh iya. Kalau Mas, dipanggil mas, mas, ya. kita nggak bakal nganggur. Oh kerja. Oh berarti sekarang pejabat nih. Nganggur. Pejabat. Iya. Iya. Nganggur Pengambil pejabat. Iya, malah panggil abang. Kalau udah kerja baru panggil mas nggak apa-apa. Oke. Bang kopi kan Nyem? Jangan kopi. Iya sekarang kegiatan ya di rumah aja sih ya kayak buka kedai, buka kopi. Kayak ini bentar dulu ada yang ini nih patirnya di mana nih? Aduh biasa Ada kita yang orang rakit orang, ya. orang terlalu gimana ya banyakan duit rokoknya berlintingan.
Jadiin abang. Bukan di abang. Rumahnya begitu amat kita. Ya, Apa dari mana nih? Kagak salah gue mau ngundang dia Nyun. Tahu aja. Oh ini ada. Ada. ini AC gue pernah nyala. Kalau nggak nyala AC ini. Iya. Gerak. Santai. Ini judulnya kopi apa ini yang dibawa ini bang? Oh ini kopinya dari Bandung, Jawa Barat. Ini? Iya, Puntang. Coba nih. Lu paling sebatas tahu mau kopi hitam ya di warung. Ya. Nih, kopi telentang. Ya, tiduran nanti. Ini Nyon racikan kopinya Nyon. Nih, boleh ya. Segitu Mbak, bareng-bareng aja ini. Jangan ini gelasnya Satu lagi. doang. Iya. Bawa gelasnya ribet. Mau bawa aqua takut bolong kan bawanya. Panas. Bawa gini aja udah. Ya, bawa gelas kudu diseduh. Itu bawa lagi begitu bawa motor ya. Ini nguyupnya sama Bang. Nguyupnya sama gue ini. Sama aja diuyup. Ini nih. Buset. Mantap. Kali gitu namanya kopi racikan nguyupnya kayak beda. Gimana? Lah guyur itu mah. Bagus banget dari ini, gue buka. Kali puterin dulu kemarin gitu. Buset. Nih, sorry nih ya, nih kita ngerokok dulu nih. Ngerokok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bisa emang. Pentingnya. Tapi rada salah juga nih ngundang dia. Jualan kopi. Iya, jadi apa gue? Ya kita beginilah kegiatannya. Iya Bang. Jadi sibuk sendiri kita kayak nggak ada artinya. Ya lanjut aja kalau mau ngobrol mah gitu. Iya. Apa yang mau Ini yang tamu saus. Itu tamu. Dia Iya, dia sama kita ya. Dia sama kita siapa kita? Tanya Rabi. Kita yang siapa sih? Lagi. Bagus. Oh, coba lagi. Itu jangan itu. Itu nama grup pendaki itu. itu keren itu Bang, itu komunitas keren itu. Siapa kita? Iya. Babi. Kalau gue beda deh itu nih. Siapa kita? Copet. Gue begini orang. Aduh. Dulu Rabi kan. Copet ayam. Ya. Nih, Nyun, dia mau perkenalan nih. Ini banyak teman-teman kalau yang baru mungkin belum pada kenal nih. Ya kan, buat kalangan sekarang. Tapi kalau buat kalangan orang zaman dulu nih, ini namanya udah melanglang buana Nyun. Cikarang. Iya, kalau ini orang pasti tahu nih apa nama clothingannya Nyun. Iya. Tuh, sarang buat angker. Kalau clothingannya gitu. Kober. Nah, lo mana? Gue bisa main mobil lah. Perkenalkan dulu dah, Jem. Iya. Oke, buat perkenalan ya, nama gua James, tinggal di Cikarang Utara, depan bioskop Mulia, yang bioskopnya itu kadang-kadang tuh suka dipakai buat uji nyali. Nah, mantap sebenarnya. Clothingannya kayak angker. Udah pas banget itu, Jadi bertepatan dulu di situ saya pertama kali memulai usaha itu di bisnis dunia clothing. Sambil bergelut di dunia sablon. Merangkap usaha itu dari 2009. Tuh, itu. Makanya gue bilang orang-orang lama udah pasti tahu nih. Coba, dia bukan cuma di clothingan nih. Ya, sekarang bidangnya udah banyak nih. Kopi, dan Jepang, masak. Mana Cuma pernah sempet Jam. Ya sempat pernah itu waktu seringan hobi lah kalau itu. Iya itu gimana ya? Lagi masa-masanya pandemi ya, jatuh nggak ada pemasukan jualan Jepang. Itu biasa. Kayak sepeda. Kemarin gimana? Orang yang tukang ngotokan. Enggak tukang gini sama sepeda kan ada ya. Kemarin gimana ya? Begitu lagi pusing-pusing gitu, nongkrong di SD, nipuin gue di SD. Ngapain? Tarik-tarik Jualan galon. Tarik tuh, masakan tuh. Isinya mah dong semua, bener itu. Dan padahal konsumen gue anaknya dia. Dia jemput salah. Sorry nih ya, gue tawanya ini terlalu lepas nih. Gak kan santuy. Nih, clothingan horor Nyun. Nama clothingannya horor nih. Mana cocok sebenarnya dia berdampingan sama teman tempat angker. Tapi pas saat nyablon sering kesurupan nggak? Ya kalau Oh, ada gini ya, ayo macan. Ya kalau lapar. nasi mana nasi gitu kan. Ya kalau buat bergelut di
sablon sih belum lama ya. Jadi pertama itu awal di Clothingannya. clothingan, awal main di clothing gitu kan. Setelah di clothing saya melanjuti merangkap ke dunia industri sablon. Jadi ya sablon itu buat untuk mendompleng ini si horor ini biar ada yang nge-backup gitu loh, Bang. Jadi istilahnya kita nih gimana ya? Diibaratkan gitu ya, ini kita bukan rasis atau gimana dengan daerah lain gitu kan. Kenapa sih kita nyablon itu mesti keluar daerah kemana gitu kan? Kenapa nggak mesti di kita aja? kenapa nggak daerah kita sendiri gitu loh, Cikarang gitu loh. Kita kan ini kan sedang mengorbitkan Cikarang nih gimana nih biar maju. Kenapa Cikarang itu selalu melihat ke atas gitu, entah ke daerah mana, kiblatnya kemana? Kenapa nggak Cikarang sendiri aja? Ada. Sedangkan wadah di kita itu besar, nggak kecil Bang, itu maksudnya kita itu paling padat lah istilahnya kan kayak industri mana-mana. Nah kita bisa lah untuk mengembangkan untuk di bidang industrinya, di bidang pembuatan kaos. Nah makanya saya mendirikan itu horor industri. Nah di balik itu juga ketika berdirinya horor industri itu kan jadi saya nggak mesti produksi keluar daerah, jadi saya bisa produksi di horor industri gitu. Jadi pertama lebih murah Bang produksi ini. ya itu nomor satunya itu sih. Jadi sebenarnya jadi kayak tinggal nih bekas kita ngerjain orderan PT itu masih bisa kita pakai tuh buat orderan kita tuh. Gitu, salah satunya gitu ya. Aduh, ini udah dalam banget tuh caranya ini. Ampun. Ya kita ngomongin sablon juga di episode sebelumnya kita manggil ini Bang Dika Aram. Oh, di family ini kan CSNT. Oh iya itu jadi ada jadi Saling ini kerjasama. juga ya, jadi waktu saya itu berhenti di dunia clothing itu saya bergelut di bidang apa aja ya, jadi kayak kuliner saya pernah menjajaki di kuliner, di perikanan kayak lobster kayak gitu, bertani sampai di penghujung itu saya sekarang jualan kopi. Nah bertemulah dengan nih Bang Dika nih, saya ketemu nih sama dia nih. Nah, awalnya ya ngobrol-ngobrol aja biasa gitu kan ya. Mulailah ada connected gitu. Nah kita mulailah naik gunung bareng kemudian gitu, ada kegiatan segala macam. Ya satu komunitas lagi. Nah itu tadi itu babi. Jadi gini ya. Jadi di balik itu kita juga ada ini Bang. Jadi kita tuh di balik kita perkumpulan daki itu, jadi kita tuh ada. Dulu Bang, gimana lurusin? Perkumpulan daki nih. Oh, daki apa nih? Iya, Daki maksudnya. Nah, itu perkumpulan anak bebas sama ngomong kalau perkumpulan daki gak enak. Anak pencinta alam lah jatuhnya ya. Di perkumpulan anak-anak pencinta alam itu kita jadi ingin menggabungkan gitu untuk khususnya anak-anak Cikarang dari bidang industri sablon itu buat kita itu, jadi ayolah kita maju bareng-bareng gitu kan. Itu. Untuk wilayah Cikarang ini loh. Cikarang itu gede, nggak kecil. Cikarang itu gede. Dan gue pun yakin nggak mungkin itu cuman ada satu orang sablonan, dua orang yang nyablon, nggak mungkin. Karena gue lihat aja dari daerah-daerah lain itu membawa nama Cikarang, man. Kenapa Cikarang, orang Cikarang sendiri itu kayaknya enggan banget ngebawa nama Cikarang. Padahal Cikarang itu gede loh. Gue aja bangga jadi orang Cikarang. Iya. Mungkin lebih tepatnya bukan enggan kali ya. Apa? Enggak gitu. Kurang bergerak, inspirasi banyak Bang. Iya. Potensi banyak. Tapi untuk bergeraknya mungkin wadah nggak ada. Satu. Iya kan? Iya, mungkin dari situ. Terus juga istilahnya media-media yang mereka butuhin juga dia nggak mau bergerak untuk istilahnya inisiatif buat ayolah kita sendiri yang harus bisa ngegedein Cikarang nih. Iya gitu kan. Ini kan kalau bukan ya anak-anak mudanya ini siapa lagi kan yang mau menggerakkan gitu kan untuk di bidang-bidang seperti ini.
di bidang kreativitas, di bidang musik, di bidang kayak industri kan kayak sablon, clothing, musik itu kan nggak berjauhan bang. Itu semuanya Masih berdekatan ya. ya. Masih ada ruang lingkupnya. Jadi bukan istilahnya anak sablon aja gitu kan. Anak musik aja. Anak misalkan anak skateboard aja. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita itu ya kalau Berkesinambungan lah ya. kita itu masih berhubungan gitu. Jadi kayak misalkan nih kayak anak kadang bahkan dari anak-anak Cikarang sendiri itu gimana ya? Bukannya gue menilai sok gimana gitu kan. Kadang mereka yang sendiri karena merasa mungkin ya karena merasa udah bisa gitu kan atau udah ya istilahnya nih gua anak sablon Cikarang gitu kan. Ya lu siapa di sini gitu kan. Lu nggak usah ngorder di gini-gini lah, lu jelek bikin di situ mah, ya nggak usah lah ada kata-kata begitu ya. Saya cuma Nggak usah lah kita kan Oknum di gitu, sini, bayangan lo. ya kita kan di sini kan ingin memajukan daerah kita gitu. Ya istilahnya nggak dari kumpul minimal tatap muka, nggak dari jalan bareng gitu kayak kegiatan gua nih sama Bang Dika nih. Kegiatan itu pasti ada naik gunung. Nah, nggak usah ikut begitu nggak apa-apa, minimalisirnya itu nggak mesti dari ya silaturahmi. Kayak walaupun cuma hello di Facebook, jangan sampai melupakan senior terdahulu yang sudah membesarkan nama Cikarang, gitu bang. Ya kan? Ngopi. Iya. Ya bang ini sorry nih ya, cuma segelas nih. Salom ini satu Paham, kita udah paham. bukan satu lubang lama gimana apa istilahnya nih? Sageme, satu gelas rame-rame. Intinya nggak kayak lagi. Sampai sejabat kan. Bawa kopi, bawa kerupuk, kerupuk Iya, ini jengkol. cemilannya kerupuk jengkol ya, wangi. Pas ada lagi itu piye bari. Budal di studio nih. Oh ya apa sih? Kita ini nih. Sekarang mau ngebahas soal horor. Sebelum dia sekarang ini Nyun, bidang kopi. Kemarin gue tempo hari dia kan masak. Kajian kok sempet koki juga ini Nyun. Masak juga nggak diragukan. Kemarin pas gua ke rumahnya, gue lihat Masak apa? Masak air. loh. Biar mateng. Oh, masak lobster. Gue ngeliat ke rumahnya, gue datang. Lagi ngobrol sama lobster. Iya. Ini harus gua ini. Itu kata-kata terakhirnya apa? Iya orang gue si Panji ya. Ini tuh. Aing orai. Aduh bisa gajah nih Bang Obi. Kita nggak bicara tentang horor nih. Horor ini clothingan lama. Bisa dibilang kalau sepengetahuan gua termasuk clothingan hampir bukan tertua ya, udah tua juga. Clothingan lama nih. Kalau udah tua udah pakai tongkat tuh. Nah itu. Clothingan lama nih dan namanya lumayan dulu. Apalagi dunia musik itu ini juga sering di balik acara-acara yang sukses juga ada ini di belakang. Selalu support sih Iya. sebenarnya. Horor berdiri tahun berapa dulu? Dulu itu ini mau perjalanan dari awal banget apa mau gimana nih Bang? Awal aja, Bang. Oh, kalau awal banget kita nih kayaknya sessionnya panjang banget Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ntar lagi ngomong saya cut aja. Taruh ya habis. Oh emang ngobrol sendirian kita pergi aja. Terus gak diorangin. Jadi awal mulanya itu gue itu bergerak di bidang clothingan itu waktu tahun 2009 waktu masih seneng-senengnya main skateboard Bang. Jadi dulu kan hobi gue tuh ya main skateboard lah, gue nggak tahu kan karena bikin band nggak pernah jadi, bubar lagi, bubar lagi. Cuma sama kita. Iya. Jangan ngomongin. Nah kita. Sampai sekarang kita nggak pakai. Gitu ya. Udah kita nimbrung aja sama orang ya. Suruh megang jack megangin kan. Iya. Ya, 2009 tuh. Gue bergelut di horor itu 2009 itu dulu Bang belum toko kayak gitu gua. Nah, waktu dulu ya kalau buat perjuangan awal sih gue pernah ngemper di pinggir jalan gitu kan kayak ngegelar terpal gitu kayak jualan stiker Iya, kita. kayak cuman baju cuman Ngelapak lah, ya misalnya. belum banyak lah dulu pun namanya bukan horror kultur kayak sekarang gitu kan dulu Apa masih tuh? horror club Horor club karena masih clothing nggak ya. jelas ya. Terus masih ada kata-kata skateboardingnya gitu karena Oh, kan iya. dari hobi gua main Iya. skateboard gitu kan. Nah jadi waktu itu gua nggak
nggak pernah ngebayangin ya bakalan sampai sepesat ya saat gue berjalan itu. Gue nggak pernah ngebayangin di situ ya. Intinya gue fokus di usaha jualan, ya udah gitu aja. Jadi gue nggak ada niatan untuk nanti ini bakalan besar, nanti ini bakalan seperti ini. Berjalan aja. Ya gue berjalan aja kayak gitu kan. Dan ya dulu pun emang kan buat kendala keuangan ya maaf aja ya, gue kan walaupun ini juga sedih banget kalau cerita sih sebenarnya. Sedih sih. Aduh, gue nggak bisa ke flashback ke belakang itu dulu. Itu bahkan ya sampai dinilai keluarga pun ya gimana ya, agak sebelah mata gitu Bang. Jadi agak Gini gitu. Ya buta. Jalanan belajar Maksudnya ya itulah istilah jatuh bangun gua kan, kayak sempat nggak dipandang sama keluarga gitu, kayak diremehin lah kan, kenapa Mungkin sih ini. usahanya ya mungkin yang lain berjalan maju mungkin. Iya, karena ya mungkin ya Bisnis mereka lebih maju dari gua gitu Bang. Nah, dan pada akhirnya itu ya disitulah jadi pacuan untuk gua Bang. Jadi semangat Jadi ya, motivasi untuk gua. Jadi motivasi untuk gua gimana caranya gua biar bisa berkembang dengan cara gua sendiri gitu Bang. Nah, ya singkat-singkat itu ya gue jalanin ya sampai sempat gue kekurangan modal, nggak dagang tuh hampir setengah tahun nggak jualan. Ya karena nggak punya, ya mau nggak mau gue bergelut di bidang Yang pendidikan. Oh iya. Iya, gue kan pernah ngajar dulu. Ngajar TK. Iya. TK ya duh, kayak sama aja kayak gue ngajar anak bebek. Karena bener juga sih, sempat ngajar ini juga ya, ngajar basket juga ya. Iya, kayak basket, kayak sekolah-sekolah gitu, kayak Eskul, olahraga lah jatuhnya, dulu olahraga. Bukan pernah pendidikan di salah satu universitas di Bekasi tuh, di Unisma. Itu gua bergelut di PJOK, FKIP, Fakultas FKIP. Ah, gitu. Ya, fakultas keguruan lah. Ngerti sama Ya gue. begitulah pokoknya lah ya, kayak guru-guru ngajar gitu. Kalau gue juga pernah ngajar dulu. Ngajar apa? Begitu ada maling, Ngajar entong. ada maling ngebujuk maling. Iya, ngajarin itu mah, mukulin Bang. Waduh, kacau itu. Tidak ada ente entar. Insya Allah kagak nggak maling. Ketawa. Ya, mukulin sekampung ya. Gua mukul, biar maksudnya biar dia nggak teriak kalau itu gua ngikut juga Oh Bang. gitu, main gedok gitu. Jangan apa ngomong gua. Oh kalau mau ngomong, tiba gitu. Jangan apa ngomong gitu. Mukanya kelihatan nggak? Kenapa nyebut lu bisa sama dia Bang gitu. Tonjokin dulu. Aduh, gua ketawa mulu gitu sini. Aduh kacau kacau. Apa Jim? Cimo tahu ya, sampai rumah awet yang lain. Awet muda ya. Tapi gua aja sama rumah tuh itu kan tuh yang tahu aja. Iya. Ya nanti di sini podcast minum obat 3 gitu. Iya. Beli bodrek. Yang sebut. Oh iya. Oh itu. Enggak, itu kan obat-obat puyer maksudnya. Bodrek. Tit, nggak apa-apa digituin aja nanti. Kemarin kali kita sebut dia mau sponsorin. Makanya kita mau orang-orang rada gila. Iya bisa saja gila beneran ya. Iya. Kita beralih nih dari horor nih ya. Bisa beralih dulu ke bisnis kayak sempat kuliner kemarin. Terus sekarang kopi kayak gitu. Iya. Itu awalnya gimana tuh bisa dari clothingan hari ke kuliner? Ya itu balik lagi sama aja kayak gue perjalanan ya menuju kemajuan si horor itu Bang. Jadi ketika horor itu maju, ya mungkin gua kan karena kan emang waktu di era tahun 2013 itu kan dunia clothingan kan kita Lagi lagi enaknya. boomingnya Juga ya? lagi mantep-mantepnya gitu Bang. Maksudnya lagi up lah. Nah emang mungkin momen gua di situ buat untuk merangkap ke lebih tinggi lagi. Nah, jadi waktu di 2014 itu gue pernah mengalami fase kemunduran yang Signifikan lah ya. Jadi kayak penjualan, target market berkurang, kayak orderan aja nggak ada. Nah itu di situ Akhirnya mungkin beralih. ujian gue lah, mungkin ujian gue lah. Ini harus apa lagi nih yang gue gerakin gitu kan di bidang usaha nih. Jadi bermotivasi lah ya, maksudnya inovasi Di apa situ yang gue nggak pernah patah semangat. Ya alhamdulillah gitu kan, kayak gue banyak masukan kan dari orang-orang yang lebih dari gue. Bahkan ya kenapa nggak ganti usaha gitu kan sempet. Nah
gue sempat setelah dari horor, setelah emang horor udah berkembang itu kan menurut gue kan ya mungkin sempat lah ada dari orang tua ya, dari almarhum itu bilang lu nggak bisa bertahan di sini terus kalau usaha ini lu tuh udah nggak bisa dijadikan mata pencarian, kenapa nggak cari usaha yang lain gitu kan? Inovasi lah. Nah sempat gue di situ agak ini bang, agak bimbang gitu kan. Untuk memilih itu tuh antara jualan kopi, masak, jualan cupang itu gue agak bimbang bang. Itu gue gue sedangkan ya emang ini tuh udah passion gue bang. Iya. Di bajunya emang udah passion gue. Emang udah kulturnya. Iya, gue emang udah seneng sama horor ini, jadi kayak udah chemistry gue tuh sama horor ini udah dapet banget. Istilahnya kita usaha itu jadi puas juga ya. Iya, Kita jadi puas. hobi gitu bang jatuhnya. Walaupun gue kadang suka ada yang pakai horor, suka cengar-cengir nggak jelas. Enggak percaya. Cengar-cengir kok laku baju gue gitu dibeli. Itu kan gue suka begitu bang, cengar-cengir nggak jelas. Berarti besok gua rencana mengundang untuk customer horor yang lama. Sebenarnya lu nyesel nggak beli baju ini? boleh gitu, boleh gitu. Enggak, langsung komennya di bawah. Oh iya, nanti bisa komen di bawah ya. Iya. Oh ya, kira-kira nggak apa-apa, instan juga nggak apa-apa, gue terima. Nah, pertanyaannya ini, lu bisa masak gitu ya? Iya. Dari sablon lu bisa masak. Iya. Gua kalau misalnya nyablon sedikit banyak nih ya, ngabrak lah. Iya. Expose. Lah itu berhubungan sama minyak lu sama kekenceng. Itu kan jauh masalahnya. Iya, kalau untuk masak ya istilahnya kan emang ini itu emang basic sih bang, emang basic dari Emang dasarnya bisa masak ya? Emang basic dari orang tua juga. Oh. Emang kalau kayak gua bukan orang kampung gitu bang, iya orang kampung, jadi ya emang kebiasaannya gitulah. Kalau nggak ada apa-apa ya suka ngikutin aja orang tua. Kalau kayak ngupas bawang gue suka ngikutin, kayak orang tua ngirisin cabe. Sebenarnya dibilang lelaki tuh nggak boleh bilang ginian, pamali katanya. Gue tetap aja udah gue potongin itu cabe bawang, gue goreng telur, gimana caranya biar nggak gosong. Emang lu bocah kagak bisa dibilang? Kagak bisa ngomongin sama orang tua. Kata jangan. Bocah kencur. Bocah Iya, kencur. gue kayak gitu aja udah terus istilahnya kan. Jadi karena terbiasa, nah ketika itu kan kayak ditinggal orang tua, kayak pergi ke Jawa atau ke Magelang kemana gitu kan, ditinggal sendiri. Nah itu gue jadi orang tua itu udah stokin di rumah itu di kulkas, jadi gue tinggal ngolah sendiri. Sendiri ya. Gitu bang. Ya dari situlah gue bisa masak. Nah barulah ya tercipta lah yang seperti ya itulah yang lo lihat di Facebook gue aneh-aneh gitu. Sempat booming masalahnya. Iya kayak aneh-aneh gitu gue sampai jualan lobster, sampai jualan cupang ikan gitu sampai dimasak. Lobster hidup Itu lobster hidup. Jadi istilah Fresh makanan fresh ya. Iya, jadi jatuhnya bukan fresh juga bang. Jadi gue tuh kayak budidaya gitu. Oh, sambil ternak. Sambil ternak. Jadi gue sempat jualan bibit lobster itu. Jadi kayak Dikawinin sama siapa? ya ini ada yang jomblo gitu nggak apa-apa. Kalau mau mah Bisa kali ya. asal mau aja dicapit dulu ntar. Gue pakai lobster. Saya. Masuk. Ya gue ketawa mulu goblok. Aduh, gue ngopi dulu ya. Aduh, gokil. Sesuai dengan temanya ya. Aduh, ya udah mantep dah. Ini gua gimana ya? Gua datang ke Error nih. Kayaknya gua ketawa mulu nih. Fresh banget nih ini. Ini tuh ya, otak gua nih tadinya nih, ini gua mikirin utang. Ini gua mikirin kolektor nih. Pinjol. Ya, ini listrik udah bayar belum nih kemarin? Gua mikirin itu. Lah gua nyampe sini. Dang. Udah hilang aja udah gua ini tawa mulu gua. Kayaknya nyampe rumah lanjut nih. Lanjutin yang tadi ya. Lanjutin ketawa gua. Udah besok ada di SLB gua langsung. Anjing SLB. Anjing betul. Lu baru kan. Jangan lah. Malah di luar boros dulu. Aduh, gua ketawa mulu. Aduh sakit. Benernya unik. Dari game ini unik. Dari clothing pindah ke
memasak-masak lah istilahnya kuliner. Sekarang pindah lagi be ke kopi. Ke kopi. Ya, Ini sempat booming nih, kopi keliling, pakai Vespa muter. Ini Cikarang tuh punya inspirasi, istilahnya bisa menginspirasi banyak orang karena belum ada. Waktu itu pada era itu belum ada jadi iya. orang yang punya pikiran kayak gitu, kopi keliling Yun. Dengan temanya Kopling Cikarang. dengan kopi bukan menu kopi yang biasa ya. Iya, kopi-kopi racik. Kopi-kopi barista, ya, kopi-kopi kafe lah ya. Kopi kafe cuman kayak gua gitu lebih ngejualnya ke di pinggir jalan. Nah, jadi biar istilahnya semua masyarakat bisa semua orang bisa nikmatin. nikmatin. Jadi buat orang-orang yang malu untuk datang ke kafe gitu kan, jadinya bisa nikmatin kopi-kopi. Jadi nggak perlu takut kopi itu mahal. Nah, Benar, itu. benar. Inti gue di situ dan gue tetap di bidang kopi juga tetap yang gue bawa itu tetap Cikarang bang. Nah, itu yang penting. Gue gitu bang, tetap pakai Di situ dekat ada Mas Ijen gitu. Kamera roll action kopling. Jadi karena gue lahir di Cikarang gitu bang, kan gue harus mengembangkan daerah gue. Nah, itu bahkan gue setiap keliling pun nggak cuma di Cikarang aja. Kadang gue ke daerah Tambun, ke Bekasi. Oh, ke luar Cikarang ya? Ya. Untuk di Cikarang sendiri di mana juga biasanya? Biasanya kalau di Cikarang itu dulu gue sempet mangkal itu di Daerah-daerah perumahan lah ya. daerah Sukatani itu namanya Villa Kencana ya. Villa Kencana Lumayan juga ya dari rumah. Iya. Oh, ya, jauh. Brahmapuri Cikarang itu gue pernah kayak di GCC. Nah itu ya mungkin emang balik lagi kayak itu bang. Jadi gue kan sempat setelah horor itu gue sempat buka sembako bang. Iya, Gue jadi agen sembako itu bangkrut bang. Ya, ya alhamdulillah setelah sebelum menuju ke situ ya Tuhan ngasih jalan buat gua. Jadi istilahnya gue dikasih nih untuk usaha di bidang kopi. Gitu, Bang. Ya mau nggak mau nekat lah istilahnya udah prinsip orang kecebur dikocok, udahlah gitu aja nyebur aja kayak gue bisnis horor dari awal aja gitu. Karena gua sebelumnya kan udah Istilahnya udah nggak kaget ya? gue udah Mulai pernah dari awal ngerasain. nggak pernah kaget. Gue udah pernah ngerasain gitu bang. Jadi gue bergelut di kopling ini sama awalnya nggak punya modal ya karena modal gue itu di agen sembako itu udah habis. Anggap aja duit gue bakar-bakarin itu. Kayak ciki kan BS apa segala macem gitu. Kadang kayak ciki-ciki yang ada duitnya tuh gue buka-bukain dulu tuh kalau ada gopay 1000 itu. Gue kumpulin tuh atu-atu jadi goceng mayan buat filter 3 batang. Ini kan udah satu. Dulu masih zamannya 3 batang. Nah itu gue sampai begitu gitu bang, sampai kumpulin begitu kan. Ya tetap aja kan karena mungkin ya doa istri juga gitu bang, ya doa orang tua gitu kan. Alhamdulillah kan. Udah rumah tangga udah lama tuh ini. Ya baru sih, belum lama. Masih hangat-hangat Itu lah jatuhnya ya berumah tangga aja itu karena lu tuh yang kurang satu. Lu bisa bisnis usaha apa aja. Oke. Kenapa lu nggak punya istri? Gitu bang. Gue selalu dapat kata-kata seperti itu dari orang. Oh, istilahnya kita udah pindah usaha tapi belum Iya, punya istri. iya. Oh. Siapa yang mau manage uang lo? Gitu bang. Ada gitu gue kan, gue diem langsung. Ya kayak gitu bang. Jadi istilahnya ya udahlah gue nikah itu di 2017. Ada yang mau berarti itu. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah nggak ada bang. Ya Allah. Sian bener. Buat bini Bang Jim komen ya. Tapi kadang suka ngegeruduk kan. Ya itu sih udah biasa. Apa namanya silat ini Tai Chi Master. Nah, ini ngomongin kopinya. Jadi itu nggak usah dibahas bang. Itu bahaya itu bang. Karena dia udah ngomongin bini. Ini jadi ngebahas kopi dia ada juga dia. Kopi Itu bini. iya. Maksudnya ada. Ini gua mau nanya kopi clang. Iya. Jadi gini ya. Gua Ya, gue nggak tahu ya. Itu mungkin ini yang dibilang orang kopi celong itu ya seperti ini, gitu kan ya. Karena ya, gua waktu itu ya sempat ya begitulah, awas sama istri gitu kan.
Jadi dengan takaran biji kopi gue itu di luar rasional bang. Sampai ya dipertanyakan seperti itu. Kok lama banget sih? Karena racikannya tuh. Iya mungkin karena terlalu kayak gimana gitu kan. Padahal ya gue sendiri nggak minum apa-apa. Gitu kan. Kalau kayak itu mah apa gitu kan? Sugesti kali ya. Iya nggak ngerti juga. Ini kayaknya nih omongan dokter Boy ya nih. Aduh, gue ketawa mulu Itu aduh. bisa ada kopinya itu banyak yang minat Yun. Kopi dia kopi celeng itu kan. Nah itu gua mau bertanya nih, celeng ini singkatan bukan Bang? Ya, gua juga nggak tahu ya bang. Sebenarnya bukan kopi selang sih ya. Kalau Kopi gua selang? untuk meracik itu sebenarnya kopi dengan metode biasa aja bang. Jadi untuk kayak entah itu yang pakai susu atau pakai sirap pakai gula gitu kan. Ya mungkin karena emang takarannya aja kali yang berlebihan gitu kan membuat Lebih dosis lah. ya misalnya. membuat ya itulah Kita yang celeng terus. ya begitulah. Ya pokoknya agak-agak begitu dah. Terbukti nih banyak konsumen yang pesen juga soalnya Bang. Iya, kadang memang suka ada yang menanyakan. Biasa ya, buat malam Jumat gitu kan. Ada aja yang pesennya Iya. gitu ya. Ya, gitu kan kadang ya. Kalau gue sih ya gue sih kan karena berpikirnya gue udah nikah ini jadi nggak beranggapan jorok. Oh ya udah gue paham lah. Lo sama istri apa sama yang di hotel? Sama bini dong. Ini katanya lu Bang, ini yang sering pesen orang dokter. Orang dokter yang sering pesen. Yang orangnya rada gemuk. Oh iya, itu kayak gitu. Teng. Lu nih mantan lu sering banget lu pesen lo. Aduh, gua nggak ngerti lo itu buat siapa. Nanti udah tahu lah, kita resepnya dari mana. Kayaknya dia broker kali ya. Nah, itu- Goceng jual ceban. Itu awalnya dia bang. Kata dia itu bilang, wah gila nih. Wah gila nih, ini kopi lu tambahin apaan gitu nih kata dia gitu kan. Ya nggak ditambahin apaan, cuman ini aja. Tapi mantap sih, gokil sih. Ntar kapan-kapan gue pesen lagi ya. Tagihan tadi ya. Ketagihan. Aduh, parah itu. Makanya kan, nah disitulah waktu itu gua mungkin keliling-keliling gitu ya bang ya. Ya mungkin kan. Makin miring banget duduknya nih. Aduh. Berarti ini sebenarnya bisa jadi inspirasi juga. Gua perut ini gua sakit banget ketawa mulu dari tadi. Makanya gua gerak kanan kiri. Aduh, gua nggak bisa Bisa jadi inspirasi ketawa Jon. mulu. Itu bisa jadi usaha baru Pin dari kopi. Iya. Kan lu sering banyak lihat nggak kalau di jalan pinggir jalan pil biru. Iya, Kayak iya. gitu-gitu obat kuat. Lu juga buka bisa jadi. Ya kan? Bagi lu yang kurang perkasa. Ya kalau untuk kayak gitu sih ya enggak sih. Jadi kalau buat di gua gitu ya bang ya cukup ya kopi santai aja gitu ya. Ya mungkin sesuai request lah kalau Iya, gitu iya. ya. Untuk yang mau aja mesen gitu kan. Iya. Dan gua juga nggak menentukan untuk orang pesen kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau Emang kebanyakan bisa gitu ya. ya kadang nggak salah aja. Yang jahil-jahil mah. Yang eo yang Ini boleh ketawa lagi nih. boleh ini ya. Kalau gitu kita bisa. Nah boleh bang, lu datang ke tempat gua. Nah, itu untuk tempat Iya. lokasi. Untuk lokasi kita masih sama bang, masih di Di Jalan tempat yang horor ya, itu. masih di Jalan Gatot Subroto nomor 11 Cikarang. Paling enak patokannya sebelum Depan bioskop Mulia. atau Terangnya. setelah Apa nanti ada di bawah nih? Ada Bang? di bawah. Ada di bawah ya. Ada Ada semua. di bawah. setelah Polsek Cikarang. Nah. Bener ya? Iya. Nah, pokoknya Ya, itu kan buat teman-teman yang mau nongkrong, mau santai ngilangin penat, bisa lah langsung datang ke. Itu kalau nggak ada pasangan, kalau beli kopi itu gimana solusinya? Wah, itu gua nggak ngerti dah kalau gitu. Entah itu apa megang botol, Megang gitu. megang botol apa sabun dibolongin tuh. ujung-ujungnya ke sisa itu lagi. Ini nggak ada sensor kan? Nggak ada. Oh mantap. Gila, Gila. Aduh, terbini gue lihat gimana nih. Ampun. Nah ini untuk ini nih, gua udah dengar sekarang horor itu bakalan maju lagi. Iya, kemarin sempat ada selintir-selintiran gitu kan kayak ada omongan. Yang bener nih. Apa horor ada lagi? Setahu gue Bang Jim tukang kopi dah. Gitu kan. Udah hilang tuh ya. Karena emang udah tesnya udah gak ada. Iya. Tesnya gue itu sekarang lebih di kopi ya bang, lebih di
kopi lagi tuh kayak ngeracik kopi gitu. Berarti untuk orang-orang yang kenal lu sekarang mungkin nggak tahu ya sejarahnya horor ya. Iya. Jadi di saat lu mau bangun horor lagi nih, orang pada bingung. Orang tahu itu tukang kopi gitu. Iya. Sedangkan dulu ini terkenalnya, ini sebutannya udah nggak bakal hilang. James Horror, walaupun jadi tukang kopi, orang-orang yang lama pasti manggilnya gitu. Iya, tetap gitu. Dengan sebutannya James Horror itu udah nggak asing. Makanya kan, nah di 2021 ya bang ya? 2022. Oh, 2022. Udah lewat tahun berarti ya bang ya? Sebuah tahun aja juga lupa gua. Kalau pengusaha emang selalu Ini gara-gara kebanyakan ngopi. Biasa, paham dah. banyak ngopi nggak tahu hari. Jadi itu ya gua ada planning juga gitu ya. Jadi Progres ke depannya lah ya. ke depan. Jadi gua pengen ya itulah tadi bang, sewaktu gue emang udah merasa buntu, nah itulah kayak Bang Dika itu orang datang buat nemuin gua support, ayolah bang, maju bang ya. Gua juga terima kasih banget nih buat Bang Dika nih yang udah membantu. Nah gitu kan, jadi kayak dia selalu ngomong, ayo bang, ini brand gede bang, sayang bang kalau nggak ini. Dia sampai mau ngeberesin semua tempat sabun gua yang masih berantakan tuh, masih gua anggap itu udah gudang dah. Tapi Iya. lu masih cara dulu, masih pakai 15 jari. Wah kayaknya itu sih settingan itu nggak pernah hilang itu. 15 jari. Selalu pangrok gitulah. Kita kan pangrok. Mungkin hasilnya maksimal. Ya itu aja. Ini juga kan nih, setahu gue ini tukang sablon ini. Pensiun Ini diri. Ini tukang sablon semua nih. Ini gue tahu nih. Kalau ke rumah nih minta bremol dan ada yang minta disettingin. Gue udah paham banget nih orang Makanya ini. kita undang terus sablon. Ada Iya, yang iya, sampai kalau gini yang kirim ya. Iya. Jam. Bremol masih ada. Sering. Nah, iya itu Bremol gimana? apa? Gini bang. Ini gimana bang yang omongan kita di bawah tadi? Itu screen mau dijual nggak? Itu buat aja. Dulu sering yuk, ini gua Jam, gimana? Lah di horor. Settingin apa? Iya jadi gitu. Nah sebenarnya gue dari kayak gitu aja benernya bang ya. Gue seneng gitu bang. Istilahnya gue walaupun gue nggak bisa ngebantu apa apa tapi gue dilibatkan gitu bang. Gue apalagi sesama anak Cikarang gitu bang. Gitu gue nggak ada merasa isi berapa duit. Alah udah santai aja. Berapa duit walaupun emang ada ngerasa nggak enak itu ngasih 10.000 atau berapa. Sebenarnya gue nggak ngeliat nominal uang. Nggak usah. Lu ingat gua aja, gua udah bersyukur banget nih. Udah Lu senang mau main nih. aja gitu gue udah gembira banget gitu kan. Nah makanya nih gua nih sekarang ya itulah berkat Bang Dika ya. itu ya gua jadi agak kepus Semangat lagi nih gitu. bang. Harus. Banyak nih kan kayak Kang Anggi nih, makasih banget nih yang buat Kang Anggi nih anak Bekasi udah mau ngedompleng gua pelan-pelan lah istilah untuk ngejalanin horor. Nah dan mungkin juga untuk sekarang mungkin nggak seperti dulu bang, gitu kan kalau untuk dulu kan kita bisa datang ke store atau apa gitu kan. Mungkin ya online ya, ada online Ya, belanjanya gitu. lebih tepatnya sih rumah sekarang bang. Jadi datang ke rumah aja atau datang ke kedai, Oh. lebih tepatnya gitu. Jadi kita nggak ada display apa Oh, nggak segala ada display macam. apa. Jadi untuk display cukup lihat di Facebook Media atau online. media-media online aja lah. Online. Media-media online. Untuk IG kita belum ada yang update artikel terbaru. Tapi IG-nya ada kan? Ada. Nanti bisa dilihat di deskripsi dah. Hmm. Dari IG kontaknya Ya, boleh kontak saya pribadi Ah. untuk menanyakan. buat Atau WA istilahnya gitu kan. yang kangen dengan produk-produk horor bisa japri. Iya. Tanyain apa aja yang udah keluar buat sekarang. Kayak gitu. Pendapat nih sekarang pendapat buat adanya error musik TV. Menurut lu Jem, Ya kalau menurut gua gini ya bang ya. bubarin aja bagaimana ini? Nah, kalau dibubarin sih mending pindah aja ke tempat gua bang. Itu bisa kita bicarakan Sal. Jadi gini ya, gua gimana kaget aja sih. Adanya ini? Iya, kaget sih. Gua kaget gitu kan. Waktu gua lihat, oh ini loh Cikarang kok ada gebrakan baru ya, gitu kan. Gua kaget aja gitu ngeliatnya. Oh iya ini anak-anak Cikarang semua gitu kan ya. Gua ya jujur gitu ya Ada bangga juga lain gitu, juga ya, ya, gitu. iya. Maksudnya bangga juga gitu ya. Gue sih
untuk rasa pengen main gitu ya, mungkin ya karena ya gua anggaplah orang dulu mati suri gitu kan. Dan gua juga ngerasa gimana bang, gua untuk datang lagi ke sini gitu malu lah kayaknya. Gua nggak pede gitu untuk main kayak gimana gitu, untuk ketemu teman-teman yang lama buat selo segala macem gitu. Kayaknya gua malu kali karena emang bukan ranah gua lagi sekarang gitu kan. Nah, gua nggak sempat terpikiran bahwasannya gua bakalan di sini. undang ke sini gitu bang. Tapi gua makasih banget sebelumnya. Kita mau udah bakalannya, terutama orang-orang pendahulu lah ya. Iya. Istilahnya. Gue kayaknya tua banget. Dibilang pendahulu. Iya, istilahnya. Gue bakalan datangin orang-orang yang pernah nyetak sejarah, Bang. Iya. Termasuknya menyetak sejarah, pernah bawa nama Cikarang itu dikenal orang, termasuk kayak horor. Mungkin dari bidang industri yang lain kayak Bang Dika dari His Family yang kemana-mana selalu bawa nama Iya, Cikarang. sebenarnya itu bang, untuk di ruang lingkup Cikarang itu lebih banyak yang mereka besar. potensi yang membawa nama-nama Cikarang, cuman karena mungkin enggak terekspos aja bang. Nah, itu karena media nggak ada yang lihat. Bahkan media pun kayaknya seolah-olah kayak apa sih yang harus diambil dari Cikarang? Banyak bang. Sebenarnya banyak bang. Makanya akhirnya kita menjadikan wadah ini bang. Jadi Untuk buat teman-teman bisa Ngobrol, ya untuk media promo lah. iya banyak bang sebenarnya, kayak ya istilahnya kalau jatuhnya pencetus ini gitu, skateboard Cikarang kan ada tuh ya, kita bisa kalau abang mau Udah sih, udah Nanti ada. komunitas yang ada di Cikarang pasti bakalan kita undang Di sini. gitu bang. Jadi ya gua alhamdulillah gitu ya, seneng lah gitu kan Cikarang bisa begini gitu maksudnya. Oh ini loh kemajuan Cikarang sekarang di bidang apa, permusikan, kayak industri sablon, clothing. Ya kalau gue sih jujur ya, gue sekarang itu ya dari dulu itu nggak pernah ada rasa tersaingi bang. Kayak misalkan nih ada lagi brand baru, ya sebenarnya itu ya setelah ya gue berpikir panjang ya, mungkin dulu gue sempat berpikir pendek bang. Gini, jadi istilahnya ini apa-apaan sih, gue tuh cuma punya duit 1 juta aja bikin brand. Ada gue suka seperti itu bang. Tapi setelah gue tarik lagi, kalau bukan mereka yang meneruskan, siapa lagi? Gitu bang. Karena mereka itu generasi muda Cikarang. Makanya ya jatuhnya ya ayolah gitu. Kalau emang lu mau bergelut di bidang clothing atau di bidang musik gitu, ayolah. Kita sama-sama. Kita bareng-bareng kita untuk memajukan Cikarang ini gitu kan. Karena buat gua kapan sih? Ya sekarang gitu. Kapan sih? Ya sekarang. Ya kalau nggak sekarang kapan mau geraknya gitu kan. Daerah lain aja bisa, bahkan ya kampung aja jatuhnya bikin darkaman ngadu bola bisa bang, gedein nama kampung. Yang hadiahnya dapat kambing 1. Biasa Kita ini kota ya. ya kita kota di ruang lingkup industri, kawasan yang banyak. Kenapa nggak bisa maju seperti daerah orang? Gitu bang. Sedangkan wadah kita itu di sini banyak, cuman nggak ada penampungannya aja. Iya. Iya, Ini banyak wadahnya banyak. Iya. Wadah tuh banyak sebenarnya, kayak orang-orang yang bisa yang kreativitas, bahkan kayak misalkan seni art atau seni lukis segala macem gitu bang. Itu orang-orang Cikarang itu aslinya banyak sebenarnya. banyak banget. Kayak yang udah bergelut di dunia bidang kayak painting tuh, tato, nah itu udah banyak sebenarnya bang. Cuman karena emang nggak ada apa ya? Media. Ini siapa sih yang mau ini loh, yang mau ngedompleng gue loh, Iya, gitu. nggak ada yang mengekspor. Karena kan keterbatasan mereka itu pasti di dana. Nah gitu kan, kadang kan suka ada nih diliput Wanipiro. Itu bang. Wanipiro. Mudah-mudahan nih adanya ini kita bisa merekrut semua teman-teman Ya. yang punya potensi. Gue berharap seperti itu. Bang. Gua Bisa berharap seperti itu. promo dengan istilahnya enak aja bang. Kalau kemarin tinggal ngontek. Iya, Kita beda. atur jadwal, tampil 5 Iya. Nih BDW, tadi gue kesini sama ini bang, sama temen gue, sama Bang Dika nih. Gimana kalau kita suruh masuk nih?
Bang Dika yang di family itu? Iya. Kemarin lagi? Iya, kasihan Bang dia nungguin di bawah ini dari tadi. Boleh. Makan jengkol tuh. Iya. Boleh. Dari tadi udah beli 10 menyisa Ngomong dua. Kang Sabun kumpul semua. Ya biar seru aja gitu Bang. Kali aja kita bisa collab gitu kan bikin band. Saya megang jack apa gitu kan. Iya. Saya megang jack aja nggak apa-apa. Saya mau udah jajak aja. Trauma. Dari gubar. Gubar apa bubar nih? Sekarang jadi Iya, gubar. Cikarang banget ini. Aduh, gimana itu mau dipanggil Bang? Iyalah. Bang Dika coba. Sibuk nggak Bang Dika Aduh, ini? Bang Dika coba tuh, kemari ya tuh. Bang Dika boleh kalau ini kita ini kita tungguin nih. Ini mau buka. Ya boleh Bang. Itu ini nih orang-orang yang Bang Dika punya Bang Dika ini. Di WA aja, di WA. Di WA minta. Banyak kan ini. Hah? Banyak kan? Ini Nggak tahu. keripik paling enak Bikin ini. dong. Iya. Iya. Mana Bang Dika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh gabung emang ya? Nah, ini. Masuk kita ini. Masuk. Maaf nih, aku salahnya kamera nih. Aduh, asik datang lagi nih. Sehat. Oh, tadi lah bang, habis makan jengkol saya. Siapa kita ya Bang ya? Kami. Sorry. Datang lagi Bang Dika ini asik. Ini gak ada bosan-bosannya, gue datang ke era musik ini. Makin ceria aja nih Bang Dika nih, orderan banyak ya. Ini cuma rumah gue kredit di sana nih. Apa tuh? Cikarangnya kurang. Wah, era musik sekarang. Kita Cikarang nih Bro. Ngomong gua makan dulu ini. Ini dari tadi kayaknya kopi gua nggak ada yang nguyup nih. Apa gak ada yang doyan apa? Doyan. Pernah denger Bang? Kalau kita pulang ke rumah berdiri baik. Kagak. Kayak paling gua goncol-goncol doang. Ini ada enak banget nih kebetulan. Dari mana Bang kita bisa ketemu ini? Biasa bang, kita satu hobi. Ini Iya. sablon nih. Bukan sablon. Bukan di sablon justru hobinya. Sama ini ketemunya beda nih bukan Iya, sablon. kita anak rimba. Wah. Sang petualang. Siapa kita? Wah. Itu harus diingat-ingat loh. Ada semboyan baru Jangan ketiru. dari komunitas Anda Kilia. Kita mulai. Siapa kita? Babe. Gini ya. Ya kalau mungkin kalau di gunung-gunung kan Bagas. Bola. Bagas. Apa emang badak itu? Kalau kata Bang Jem gini bang, jangan sampai kita menua tanpa cerita. Nah, oh bener Bang. Harus bersejarah ya. Bener. Intinya itu. Siapa kita? Jadi Waduh. iya gua seneng aja gitu kan kamu sama kayak di alam gitu Bang, kayak di gunung-gunung gitu gua lebih fresh lah otak Lebih gitu lepas kan. ya. Jadi ya inilah alhamdulillah ketemu kan sama ini kan kebetulan di satu hobi juga, terus juga sama-sama jalan di tukang sablon. Ya istilahnya kita bisnis berjalan Ya, dan alhamdulillahnya Jalan. juga dari istri support mendukung. Jadi sama-sama. Teh. Bininya Bang Jem kami di bawah. Komen deh. Ya. Kalau kata Bang Jem ini bukan soal tinggi dan rendahnya gunung, Nah. tapi siapa di samping kita saat kita mendaki. Nah. Siapa kita? Pendaki liar. Bagus. Kalau punya dilihat berapa? Beda lagi. Kalian siapa? Siapa kita? Babe. Pendaki liar. Itu Bang, itu. Kacau. Salah undang. Jadi udah Bang itu Bang. Ngobrol sama Jem sampai subuh. Jadi gitu Bang. Aduh. Jadi nih alhamdulillahnya ketemu sama beliau ini jadi kan ya di bidang sablon gitu kan ya. Gue juga terima kasih banget lah gitu kan udah di support dibantu gitu kan untuk biar bisa ayo Bang, Iya, ayo Bang. semangat lagi ya. Ya, jatuhnya dibakar gitu Bang kalau kayak orang itu dibakar lagi gitu biar ayolah ini Cikarang nih udah waktunya gitu. Ya kalau untuk gue pribadi dan gue nggak merasa tersaingi gitu Bang. Jadi walaupun istilahnya di sisi gue nih ada Bang Dika, ada kayak misalkan kemarin tuh baru lagi tuh kayak Wanda tuh kan, kayak Wanda kan banyak dah, kayak Wanda Bang Anggi, clothingan itu. clothingan juga. Di Cikarang juga. Sekarang juga kayak Bang Anggi walaupun jauh Bekasi ya tapi karena satu hobi gitu walaupun itu tetap gue
ngumpul nih misalkan berempat gini, gue nggak pernah ada kata omongan bisnis orderan ini nggak ada. Jadi Ya, paling nggak, Bang. kita ini waktunya kita refreshing loh, bukan ngomongin bisnis gitu. Alam sudah Oke, memanggil. oke, oke. Iya. Alam sudah memanggil. Iya. Alam ini penyanyi. Aduh kun. Sawila. Babi mu. Anjing gue jadi ketembak. Dia ketularan virus Iya. corona. Kayaknya tadi bakal naik gunung Oh, ya. iya. Biarin aja. Pulang-pulang main tenda. Iya. Kok kita cekokin aja udah anak sini udah. Biar doi di hutan. Kira-kira ini mau dijual-jualin kan berarti. Udah kita naik gunung aja. Tapi jangan bang. Nanti nggak ini ceritanya nggak terus nih. Ini kalau bisa lebih gede bang. Bahkan gue mengharapkan ini bisa nasional bang. Amin. Gue mengharapkan itu ini error TV ini walaupun title diganti apakah jadi Mama Dede Jadi apa di TV ya? apa jadi TV UKUK gitu apa gimana gitu kan. Yang penting istilahnya ini harus Apa babi TV? harus nasional gitu bang ya. Harus Amin, nasional. amin. Istilahnya sampai dapat sponsor, sampai dapat apa gitu kan. Dia nggak di YouTube lagi gitu bang. Jadi tetap walaupun entah itu TV lokal atau TV apa tetap kita mengkonsumsikan untuk daerah kita gitu bang. Paling utama dulu. Iya. Baru kita menjajaki ke daerah lain gitu bang. Ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat daerah-daerah lain, bahkan daerah-daerah lain tuh mau main ke sini. Iya gitu bang. Saling tukar-tukar Ah, ini iya, ya. tukar pikiran, iya. Atau tukar-tukar acara ini sama rumah boleh. Iya. Anjing gue ngotak. Ada amat itu memang ya. Iya. Acara apa rumah? Mau gua. Ntar rumahnya kita bikinin acara lagi. Iya. Ntar acara juga lagi di rumah lagi. Iya. Mau gua bener. Rumah masih ada kembalian itu. Intinya emang kita tujuan mau ngumpulin di rumah, Pak. Oh ini kontrakan. Sewa aja. Usaha lagi, Pak. Aduh parah. Oke dah, makasih buat Bang Jim yang udah datang ke sini. Kemarin kita di episode sebelumnya ngobrol banyak banget sama Bang Jim. Iya, iya. Jadi inspirasi juga buat teman-teman. Malah ikut-ikutan lagi dia. Nggak apa-apa, Bang. Sering-sering Bang. Bang. Jadi kapok ya. Kayak ini nih. Jangan. Oh gua nggak boleh gitu. Nggak boleh terlagi. Boleh, boleh. Soalnya bawaannya banyak, dia bawa sendiri. Kita nggak mau dalih. Itu. Sebenarnya mah lain kali buat yang lain mau main, boleh kayak Bang Jim inspirasi nih. Bawa kopi dewek, bawa makanan dewek gitu. DIY. Iya. Boleh tuh. Makasih buat Bang Jim. Iya, makasih. Udah datang. Dan Bang Dika, udah makasih buat yang Siap, lagi siap. datang kemari. Iya. Lain waktu kita bakalan masih ketemu lagi Iya. di acara atau nanti acara komunitas yang lain. Itu bakalan kita panggil-panggil di sini. Makasih banyak banget buat James Horror, Bang James Dika, Horror, This Family. Iya. Mantap, biar sukses terus lah Amin, pokoknya. amin. Gue nama. Kembang nih. Biar orang-orang tahu juga buat yang sekarang-sekarang ini bahwa kita tuh punya istilahnya di sini di bidang industri sablonnya ada, di sini ada, terus juga ada Bang Jim juga punya tempat tongkrongan enak buat ngopi-ngopi. Biasanya buat anak-anak senja tuh datang-datang senja ngopi. Iya. Ngopi. Bukan pengen ngopi. Senja ngopi. Tujuannya kan kopi senja itu biar senja ngopi. Iya. Nah untuk jam buka, Nah, boleh. Jam buka itu gua bang di habis asar itu ya jam-jam menuju senja bang. Habis asar itu Karena sesuai tema sesuai kopi senja. Gitu. Jadi asar sampai ya terbit matahari. Kalau emang mau nongkrong sih nggak masalah. Iya sampai pagi. Intinya mah Kalau gue itu Enakan RT. jadi kalau gue gini bang, jadi kalau orang nongkrong itu nggak mesti dipatokin dengan berapa kopi yang gue beli. Berapa harga kopi yang gue beli? tapi berapa lama lu nongkrong di mana? Berapa lama lu seneng nongkrong di sini? Pokoknya Soalnya semakin lama lu nongkrong di sini pasti kopi mesen terus. Enggak mesti bang. Enggak mesti. Gua itu gimana ya? Ya bukan mengharapkan gua itu ada nyari duit banget gitu ya. Ya gua pengennya Teman-teman kumpul, punya teman baru, silaturahmi, suasana baru ya. gitu kan, ngobrol tuh
tukar pikiran, itu gue lebih seneng di situ bang. Sharing-sharing ya. Iya, jadi nggak mesti lu beli kopi lagi, beli kopi lagi, beli kopi lagi. Emang gue bakalan cuan terus kalau gitu bang. Cuan udah. Apa? Balik lagi kalau cuma. Emang gue bakal cuan terus kalau gitu. Amin mudah-mudahan. Iya. Tapi gue nggak mengharapkan di situ juga, dan gue itu mengharapkan kita itu dari, kalau gue nih di kopi, gue mengharapkan kita itu dari kopi itu bisa saling kenal. Yes. Gitu. Karena dari kopi kita bisa duduk bareng. Iya. Ngobrol. Iya. Karena sudah tidur pertemanan. Nah, kalau tidur bareng gitu, kalau Itu di tempat kopi. Oh, gue udah ngeles aja nih. Lu dalam lu apinya di meja terus. Nggak kepikiran gue. Ya kan nggak ngerus ya bang. Gitu ya bang ya. Bener ya. Terima kasih banyak buat Oke, ya, Bang makasih. Jem, buat Bang Dika yang udah mau datang lagi kemari. Sampai ketemu lagi di Era Musik TV.